Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah kota megah yang dipenuhi gedung pencakar langit dan gemerlap lampu malam, hiduplah seorang perempuan muda bernama Mira Valentina, seorang miliarder sukses yang dikenal angkuh dan sombong. Hidupnya bergelimang harta, namun hatinya kosong dari iman. Ia percaya segalanya dapat dibeli, cinta, kebahagiaan, bahkan kehidupan itu sendiri. Dalam berbagai wawancara, ia sering berkata lantang, Tuhan itu hanyalah dongeng bagi mereka yang takut menghadapi kenyataan. Kata-kata itu membuat banyak orang tersinggung, namun baginya, logika adalah satu-satunya kebenaran. Suatu hari, Mira menghadiri acara amal besar di salah satu hotel mewah miliknya. Ia datang bukan untuk berbagi, melainkan untuk mencari citra baik di media. Namun di tengah kerumunan orang berpakaian mahal, matanya tertuju pada seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun yang duduk di kursi roda. Bocah itu bernama Raffi, seorang anak yatim piatu yang menderita lumpuh sejak lahir. Wajahnya tenang, senyumnya lembut, dan di tangannya tergenggam sebuah mushaf kecil yang sudah lusuh. Mira menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dalam hatinya muncul rasa heran bercampur jijik. Ia berjalan mendekat, diiringi para wartawan yang mengabadikan setiap langkahnya. Dengan suara tajam dan nada sinis, Mira bertanya di hadapan banyak orang, "Nak, kalau Tuhanmu itu benar-benar maha kuasa, kenapa Dia menciptakanmu cacat seperti ini? Bukankah itu kejam?" Suasana langsung hening. Semua mata menatap Mira dengan kaget, sementara Raffi hanya tersenyum pelan tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Bocah itu menatap perempuan kaya itu dengan mata yang tenang namun dalam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nona, Allah menciptakan saya seperti ini bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin mengajarkan saya, bahwa kekuatan tidak selalu ada pada kaki, tapi pada hati yang bersyukur." Kalimat sederhana itu seolah menghentikan detak waktu. Para tamu terdiam, bahkan kamera yang tadi sibuk memotret kini berhenti sejenak, menunggu reaksi sang miliarder. Mira tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. "Hati yang bersyukur, anak kecil, kau tidak tahu apa-apa tentang hidup. Dunia ini milik mereka yang kuat, bukan mereka yang cacat," katanya dengan nada merendahkan. Namun di balik senyum Raffi, ada keteguhan yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah, tidak membalas dengan kata kasar, hanya menatap Mira dengan penuh iba, seolah sedang melihat seseorang yang tersesat dalam kegelapan, bukan musuh. Dan pada saat itu, sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi, sebuah percikan kecil yang menyalakan api perubahan di hati sang miliarder. Ia tidak tahu, pertemuannya dengan bocah lumpuh itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran yang selama ini ia tolak. Dunia akan segera tahu, bahwa logika sehebat apapun takkan mampu menandingi kebijaksanaan iman yang tulus dari seorang anak kecil yang tak bisa berdiri, namun mampu membuat hati yang sombong berlutut. Malam itu, setelah acara amal selesai dan tamu-tamu pergi, Mira Valentina duduk sendirian di balkon apartemennya di lantai 30. Lampu kota berkelap-kelip di bawah sana, namun tak sedikit pun membuat hatinya tenang. Suara lembut bocah lumpuh bernama Raffi masih terngiang di kepalanya, "Allah ingin mengajarkan saya, bahwa kekuatan tidak selalu ada pada kaki, tapi pada hati yang bersyukur." Kalimat itu seperti duri kecil yang menusuk dalam pikirannya. Ia mencoba menepisnya, tapi tak bisa. Setiap kali ia menatap tangannya yang sempurna, wajah bocah itu muncul dalam benaknya, tersenyum lembut seolah memandangnya dari balik cahaya. Beberapa hari kemudian, tanpa sadar Mira memerintahkan asistennya untuk mencari tahu tentang anak itu. Ia tahu itu aneh, dirinya yang selalu menolak bicara soal agama kini ingin menemui seorang anak yatim. Namun ada sesuatu yang membuatnya gelisah, seolah hatinya sedang berteriak minta penjelasan. Ketika akhirnya ia tiba di panti asuhan sederhana tempat Raffi tinggal, udara di sana terasa berbeda, damai, tenang,
penuh ketulusan yang tidak pernah ia temukan di rumah mewahnya. Raffi menyambutnya dengan senyum hangat, seakan tak pernah ada luka dari hinaan yang dulu ia terima. "Terima kasih sudah datang, Nona," katanya lembut. Mira hanya terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin anak sekecil itu, yang hidup tanpa orang tua dan tanpa kemampuan berjalan, bisa memiliki ketenangan seindah itu. Di saat yang sama, dirinya yang punya segalanya justru merasa hampa dan kesepian. Ketika mereka berbincang, Raffi menceritakan bagaimana ia belajar mengenal Allah dari rasa sakit. "Setiap kali saya menangis karena tidak bisa berjalan, saya merasa Allah sedang mendengar saya lebih dekat. Kadang saya marah, tapi setelah itu saya sadar, mungkin saya tidak perlu kaki untuk sampai ke surga, cukup hati yang selalu menuju ke-Nya," ujarnya. Kata-kata itu membuat dada Mira terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menunduk bukan karena malu, tapi karena hatinya mulai retak oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda bagi Mira Valentina. Sejak pertemuannya dengan Raffi, dunia seolah kehilangan warnanya yang semu. Pertemuan bisnis yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini terasa kosong. Setiap kali ia melihat wajah anak-anak miskin di jalan, ia teringat pada Raffi dan kalimat sederhana yang telah mengusik pikirannya, "Kadang Tuhan tidak menjawab lewat suara, tapi lewat seseorang yang kita remehkan." Kata itu menempel di benaknya seperti gema yang tak mau berhenti. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah selama ini hidupnya hanya diisi oleh kesombongan yang menutupi luka batin terdalamnya? Suatu malam, hujan turun deras mengguyur kota. Petir menyambar, langit seperti menjerit. Mira duduk di dalam mobil mewahnya, dalam perjalanan pulang dari kantor, ketika pandangannya tertuju pada seorang anak kecil yang basah kuyup mendorong kursi roda tua di pinggir jalan. Nalurinya seketika tergerak. Ia berhenti, keluar dari mobil tanpa payung, dan mendekati sosok itu. Saat wajah anak itu terlihat di bawah kilat, Mira terkejut, itu Raffi. Tubuhnya menggigil, namun wajahnya tetap tersenyum, melindungi seorang anak kecil lain yang lebih muda di kursi roda itu. "Raffi, apa yang kamu lakukan di luar malam begini?" seru Mira panik. Bocah itu menjawab lirih, "Adik baru di panti sakit parah. Kami tak punya kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit, jadi aku berusaha mendorongnya sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Mira seperti pisau. Tanpa berpikir panjang, ia membantu mengangkat anak itu ke dalam mobil dan melarikan mereka ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, air mata Mira bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdoa, tanpa tahu kepada siapa, hanya berkata dalam hati, "Tolong, jika Engkau ada, selamatkan mereka." Di rumah sakit, dokter berkata nyawa anak kecil itu bisa diselamatkan. Namun Raffi jatuh pingsan karena kelelahan dan demam tinggi. Mira menunggu di ruang ICU dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk, menggenggam tangan bocah itu dan berbisik, "Jangan pergi, aku belum sempat berterima kasih karena kamu sudah membuka mataku." Suara detak mesin monitor menjadi melodi yang menusuk jantungnya. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidup, Mira bersujud, bukan karena kalah, tapi karena sadar, selama ini hatinya telah buta. Sejak kejadian malam itu, Mira Valentina berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia mulai sering berkunjung ke panti asuhan, membantu dengan tulus, bukan lagi untuk pencitraan. Ia mulai belajar berdoa, meski dengan gagap dan ragu. Namun di balik perubahan itu, kehidupan seperti ingin mengujinya. Dalam beberapa minggu, perusahaannya diterpa krisis besar, saham anjlok, investor menarik diri, dan skandal keuangan yang dibuat oleh orang kepercayaannya menghancurkan nama baiknya di media. Dunia yang dulu membuatnya merasa paling berkuasa kini runtuh dalam sekejap. Malam itu, Mira duduk sendirian di rumah besar yang kini sunyi. Tak ada lagi pesta, tak ada tawa, hanya suara detak jam dan isak tangis yang ia tahan. Kenapa setelah aku mencoba berubah, semua ini justru terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Dalam hatinya,
Muncul kembali rasa putus asa yang dulu pernah menjeratnya, tapi kali ini berbeda. Ia tak lagi menyalahkan Tuhan, hanya mencari makna di balik badai ini. Dalam kesedihan itu, pikirannya teringat pada wajah Raffi, anak kecil yang tetap tersenyum meski tak bisa berjalan. Keesokan harinya, Mira kembali ke panti. Ia menemukan Raffi sedang membaca Al-Quran di bawah pohon mangga yang rindang. "Nona, kenapa menangis?" tanya bocah itu lembut. Mira berlutut di depannya, matanya basah. "Aku kehilangan segalanya, Raffi. Aku kira setelah aku mulai mengenal Tuhanmu, hidupku akan menjadi lebih baik. Tapi mengapa malah begini?" Raffi tersenyum, menatap langit biru yang tenang. "Nona, terkadang Allah mengambil segalanya, bukan karena Dia membenci kita, tapi karena Dia ingin kita tahu siapa yang sebenarnya tak pernah meninggalkan kita." Kata-kata itu membuat dada Mira bergetar hebat. Ia menatap bocah itu, tubuhnya lemah, tapi matanya penuh cahaya. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Raffi," bisiknya lirih. Bocah itu menjawab, "Nona masih punya hati yang sedang Allah bentuk. Jangan takut kehilangan dunia, Nona. Tak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang sedang dicintai oleh Tuhan." Air mata Mira menetes deras, jatuh di tangan kecil Raffi yang menggenggamnya erat. Hari itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Mira benar-benar sujud di panti asuhan itu, di hadapan anak-anak yang dulu ia pandang rendah. Ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar mencintaiku, ajarilah aku untuk mencintaimu walau dalam kehilangan." Langit mendung, namun di sela awan, cahaya matahari menembus lembut, seolah menjadi jawaban dari doa itu. Dalam hati kecilnya, Mira tahu, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju kedamaian yang tak ternilai. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ujian. Setelah kebangkrutannya, Mira Valentina memutuskan untuk menjual sebagian besar asetnya dan tinggal lebih sederhana. Namun di balik semua kehilangan itu, hatinya justru terasa ringan. Ia mulai menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil, senyum anak-anak panti, suara azan yang dulu ia abaikan, dan doa-doa lirih yang kini menjadi sahabat setiap malamnya. Tapi di balik kedamaian itu, takdir sedang menyiapkan ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Suatu sore, panti tempat Raffi tinggal diterpa kabar buruk. Bocah kecil itu divonis dokter menderita komplikasi parah akibat kelainan tulang belakang yang makin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, dan kesempatan untuk bertahan hidup sangat tipis. Saat mendengar kabar itu, Mira berlari ke rumah sakit dengan napas tersengal, dadanya sesak seperti diremas. Di ruang perawatan, ia melihat Raffi terbaring lemah, namun wajahnya masih menampakkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Raffi, kenapa tidak bilang kalau kamu sakit separah ini?" tanya Mira sambil menahan air mata. Bocah itu menatapnya, dengan senyum lembut. "Kalau saya bilang, apakah Nona akan bisa menerima takdir dengan tenang?" Jawabnya pelan. "Allah tidak menulis luka untuk disesali, tapi untuk disadari bahwa setiap rasa sakit punya arti." Mira menggenggam tangan kecil itu, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan seseorang, bukan karena harta, tapi karena cinta yang tulus dari hati suci seorang anak yang mengajarinya mengenal Tuhan. Malam itu, Raffi meminta sesuatu yang sederhana. "Nona, kalau nanti saya tidak ada lagi, tolong jangan berhenti berbuat baik. Jadilah tangan yang Allah pakai untuk menolong orang lain." Kalimat itu seperti cahaya terakhir yang menyinari jiwa Mira. Ia menunduk, menangis di sisi ranjang kecil itu sambil berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jika Engkau ingin mengambilnya, ambillah dalam kedamaian. Tapi jika Engkau izinkan, biarlah aku yang menanggung rasa sakitnya." Untuk pertama kali, ia berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Fajar pun tiba. Cahaya mentari menyelinap lembut ke dalam ruangan, menerangi wajah Raffi yang tersenyum damai. Detak monitornya berhenti perlahan. Mira memeluk tubuh kecil itu, menangis sejadi-jadinya, namun di sela tangisnya ada ketenangan yang aneh, seolah ia tahu, Raffi tidak pergi. Ia hanya berpindah ke tempat yang lebih baik.
Dalam hati, Mira berbisik, "Terima kasih, Raffi, kau bukan hanya menjawab logikaku, tapi membangunkan jiwaku." Dan di bawah langit yang mulai cerah, Mira menatap ke atas, menyadari bahwa untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar percaya bahwa Tuhan itu nyata. Sejak kepergian Raffi, dunia terasa sepi bagi Mira Valentina. Rumah megahnya kini dijual, gaun-gaun mewahnya disumbangkan, dan mobil sport yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Namun di balik semua kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian yang tidak pernah ia miliki seumur hidupnya. Setiap kali ia menatap mushaf kecil peninggalan Raffi yang kini selalu ia bawa, Mira merasakan kehangatan yang menenangkan, seolah bocah itu masih berbicara lewat setiap ayat yang ia baca dengan air mata. Dalam waktu singkat, Mira memutuskan untuk mengubah seluruh arah hidupnya. Ia membangun sebuah yayasan bernama Cahaya Raffi, yang fokus membantu anak-anak disabilitas dan yatim piatu di seluruh negeri. Di setiap kegiatan sosialnya, Mira tidak pernah mau disebut dermawan. Ia selalu berkata, "Aku hanya perantara. Kebaikan ini milik Allah, dan aku hanyalah orang yang pernah diajar oleh seorang anak lumpuh tentang arti cinta yang sesungguhnya." Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh, bahkan para wartawan yang dulu sering menulis kesombongannya kini menulis tentang kebangkitannya. Namun malam-malam panjang tetap sering ia isi dengan tangis. Kadang, ketika memandangi langit penuh bintang, ia memeluk mushaf kecil itu sambil berbisik, "Raffi, kamu benar. Allah tidak pernah meninggalkan kita." Di dalam hati, ia menyadari bahwa kehilangan bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan mengembalikan jiwa yang pernah tersesat. Setiap doa yang dulu terasa asing, kini menjadi napas kehidupannya. Ia bukan lagi perempuan yang menantang Tuhan dengan logika, tapi hamba yang bersujud dengan cinta. Suatu hari, saat acara pembukaan yayasan barunya, Mira berdiri di atas panggung sederhana bersama puluhan anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menceritakan kisah hidupnya dengan suara bergetar, bagaimana dulu ia menertawakan iman, hingga akhirnya ditampar oleh kebenaran dari seorang bocah yang tak bisa berjalan. "Dulu aku pikir cacat adalah kelemahan," katanya di hadapan banyak orang, "tapi ternyata, cacat yang paling berbahaya adalah hati yang sombong. Dan aku bersyukur, Allah menyembuhkanku lewat anak kecil yang tidak bisa berdiri, tapi mampu membuatku berlutut." Tahun-tahun pun berlalu. Yayasan Cahaya Raffi kini telah berkembang di berbagai kota, menolong ribuan anak-anak cacat dan yatim piatu. Namun bagi Mira Valentina, setiap langkah dalam perjuangan itu selalu terasa seperti ziarah batin, perjalanan panjang untuk menebus masa lalunya yang pernah kelam. Setiap kali ia melihat anak-anak tersenyum, ia merasa Raffi hadir di antara mereka. Kadang, di malam-malam sunyi, ia masih terjaga dan membisikkan doa, "Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan Raffi dalam hidupku. Melalui dia, Engkau menyembuhkanku dari penyakit yang paling parah, kesombongan." Beberapa bulan kemudian, kesehatannya mulai menurun. Dokter mengatakan tubuhnya lemah akibat stres dan kelelahan. Tapi anehnya, Mira tak merasa takut. Ia malah tersenyum, berkata, "Aku sudah terlalu lama hidup untuk dunia. Kini saatnya bersiap kembali kepadanya, dengan bekal yang Raffi ajarkan, ikhlas dan syukur." Dalam doa malamnya, ia berkata pelan, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, izinkan aku bertemu Raffi di tempat terbaikmu." Dan ketika fajar tiba, Mira ditemukan tertidur damai di ruang salat kecil yayasannya, dengan mushaf Raffi di dadanya. Wajahnya tenang, seolah sedang tersenyum. Anak-anak panti berkumpul dan berdoa bersama, menangis dalam keharuan. Di atas makam sederhana tempat ia dimakamkan, tertulis, "Disinilah beristirahat seorang perempuan yang pernah mencari Tuhan dengan logika, dan menemukannya melalui hati seorang anak kecil." Langit sore tampak lembut, dan cahaya mentari terakhir menyinari nisan itu seolah menjadi pelukan hangat dari langit. Doa pun bergema, "Ya Allah, rahmatilah mereka berdua, Raffi dan Mira, yang Engkau pertemukan untuk saling menyembuhkan dengan cinta dan iman." Hari pemakaman Mira Valentina menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua orang yang pernah mengenalnya.
Ribuan orang hadir, dari anak-anak panti yang dulu ia asuh, hingga para karyawan yang pernah bekerja dengannya. Mereka berdiri dalam diam, hanya suara angin yang berdesir di antara doa-doa yang lirih. Tak ada kemewahan, tak ada karangan bunga megah, hanya satu papan kayu sederhana bertuliskan namanya. Namun dari kesederhanaan itulah terpancar cahaya ketulusan yang luar biasa. Banyak yang menangis, bukan karena kehilangan seorang miliarder, tapi karena berpulangnya seorang perempuan yang telah mengubah hidup banyak orang. Sore itu, langit mendung tapi hangat. Setelah doa terakhir dibacakan, seorang anak kecil berlari mendekati makam Mira sambil membawa mushaf lusuh yang pernah menjadi miliknya. Anak itu meletakkannya di atas batu nisan dan berbisik pelan, "Terima kasih, Bunda Mira. Doa kami selalu bersamamu." Awan perlahan terbuka, dan seberkas sinar matahari jatuh tepat di atas makam itu, membuat semua yang hadir menunduk haru. Banyak yang berkata, cahaya itu seolah menjadi tanda bahwa langit menyambut seseorang yang datang dengan hati bersih. Malamnya, di panti asuhan Cahaya Raffi, anak-anak berkumpul untuk membaca doa bersama. Di dinding aula, tergantung dua foto berdampingan, satu foto Raffi dengan senyum polosnya, dan satu lagi foto Mira dengan wajah lembut penuh kedamaian. Di bawahnya tertulis, dua jiwa yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh takdir ilahi untuk saling menunjukkan jalan menuju surga. Suasana penuh isak, namun juga penuh rasa syukur. Semua tahu, kisah mereka bukan sekadar cerita, melainkan bukti bahwa hidayah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang bocah lumpuh kepada seorang perempuan kaya yang dulu menolak Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Cahaya Raffi berkembang hingga ke berbagai daerah. Setiap kegiatan sosial selalu dimulai dengan doa yang dulu sering diucapkan Mira, "Ya Allah, jadikanlah kami tangan yang menolong, bukan mulut yang mencemooh. Jadikan kami mata yang melihat, dengan kasih, bukan dengan sombong." Anak-anak yang tumbuh di bawah naungan yayasan itu selalu diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh yang sempurna, melainkan pada hati yang penuh iman. Dan setiap kali nama Mira dan Raffi disebut, mereka disambut dengan air mata rindu dan doa yang tak pernah berhenti. Hingga suatu senja, seorang gadis kecil yang baru saja masuk ke yayasan menatap foto-foto itu dan bertanya polos, "Siapa mereka?" Seorang pengasuh tersenyum dan menjawab, "Mereka adalah dua orang yang pernah menantang takdir, dan akhirnya menemukan Allah lewat cinta." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Aku ingin seperti mereka." Langit sore berubah keemasan, dan di sela awan, cahaya lembut menembus halaman yayasan. Semua yang melihatnya terdiam, seolah tahu bahwa di tempat yang lebih tinggi, di sisi Tuhan, dua jiwa yang dulu saling menemukan kini telah bersatu dalam kedamaian abadi. Tahun-tahun berlalu sejak Mira Valentina dan Raffi berpulang, namun kisah mereka tidak pernah pudar. Di setiap sudut panti, di setiap dinding Yayasan Cahaya Raffi, nama mereka disebut dengan penuh hormat dan cinta. Banyak anak yang tumbuh menjadi orang hebat karena terinspirasi oleh perjuangan keduanya. Mereka percaya, jika hati tetap berpegang pada iman, maka segala kekurangan bukanlah kelemahan, melainkan jembatan menuju kemuliaan. Suatu sore yang hening, ratusan anak berkumpul di halaman panti untuk memperingati hari wafat Mira dan Raffi. Suara lantunan doa menggema, mengalun lembut hingga seolah menyentuh langit yang memerah. Di tengah acara itu, seorang ustaz berdiri dan bercerita dengan suara bergetar, "Dulu, ada seorang perempuan yang menantang keberadaan Tuhan. Ia kaya, berkuasa, tapi jiwanya miskin. Lalu Allah mengutus seorang bocah lumpuh untuk menyentuh hatinya. Bocah itu tidak bisa berjalan, tapi kata-katanya mampu mengguncang dunia. Kini keduanya telah tiada, tapi cahaya dari kisah mereka masih hidup di hati kita semua." Suara isak kecil terdengar di antara anak-anak, tapi bukan tangisan sedih, melainkan tangisan rindu yang hangat, penuh cinta dan harapan. Di langit sore yang perlahan gelap, seekor burung putih melintas tepat di atas gedung yayasan. Banyak yang melihatnya sebagai pertanda indah. Salah satu anak berbisik, "Lihat, mungkin itu Raffi dan Bunda Mira, datang untuk melihat kita."
Senyum dan air mata bercampur di wajah mereka. Bagi anak-anak itu, kematian bukanlah akhir. Mereka percaya, setiap doa yang mereka panjatkan akan sampai kepada dua jiwa yang kini beristirahat dalam kedamaian, tersenyum dari tempat yang lebih tinggi. Menjelang malam, lilin-lilin dinyalakan di sepanjang jalan menuju aula utama. Di depan foto besar Mira dan Raffi, terpasang tulisan indah. Hidup bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, tapi seberapa tulus kita berlutut di hadapan Tuhan. Setiap anak membaca kalimat itu dengan penuh perenungan. Mereka belajar bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang hati yang mau menerima cobaan dengan sabar. Dan di saat itulah, mereka menyadari, kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan warisan rohani yang akan terus hidup di setiap generasi. Saat malam benar-benar tiba, suasana yayasan itu berubah menjadi lautan cahaya dari ribuan lilin yang menyala. Setiap anak memegang satu lilin di tangannya, dan mereka menatap langit dengan hati yang penuh harapan. Angin berhembus lembut membawa aroma melati yang seolah turun dari surga, mengingatkan semua yang hadir bahwa kasih dan kebaikan tidak pernah benar-benar mati. Dalam cahaya remang itu, foto Mira dan Raffi tampak bersinar lembut. Beberapa orang bersumpah melihat senyum di wajah mereka seolah berkata, "Kami bahagia di sisinya." Malam itu menjadi saksi bahwa perubahan sekecil apapun bisa menjadi keajaiban besar ketika dilakukan dengan cinta. Dari seorang miliarder yang sombong menjadi hamba yang taat, dari bocah lumpuh yang tak mampu berjalan menjadi penuntun bagi banyak jiwa, keduanya meninggalkan warisan abadi tentang makna iman, keteguhan, dan kasih yang tulus. Kisah mereka menyadarkan manusia bahwa kekuatan sejati bukanlah harta atau jabatan, melainkan hati yang mampu bersujud di tengah luka dan tetap berkata, "Aku ridha dengan takdir-Mu, ya Allah." Beberapa anak panti mengangkat tangan, memanjatkan doa bersama. Air mata mengalir, namun kali ini bukan air mata duka, melainkan rasa syukur. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikan kami manusia yang rendah hati seperti Bunda Mira, dan tabahkan hati kami seperti Raffi yang tak pernah berhenti tersenyum meski dalam derita. Tuntun kami agar hidup kami menjadi cahaya bagi sesama, dan wafat kami kelak menjadi jalan pulang yang indah menuju-Mu. Suara doa itu menggetarkan setiap hati yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang sudah menyaksikan kisah penuh hikmah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Mira dan Raffi menjadi pengingat bagi kita bahwa takdir Allah selalu mengandung kebaikan, meski kadang sulit kita pahami. Jangan pernah sombong atas nikmat yang kita punya, karena bisa jadi di balik kekurangan seseorang, tersimpan cahaya iman yang jauh lebih besar daripada 1000 kemewahan dunia. Terima kasih telah menonton, semoga cerita ini menyentuh hati dan memperkuat iman kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang merasakan hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.